Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 8892050103, Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah SEMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di semester 4 dengan materi sumber daya sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi. Sumber daya sistem informasi atau Information Resource Information System atau IRIS adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi sumber daya informasi terdiri dari subsistem sistem input, 1. Sistem informasi akuntansi, 2. Subsistem riset sumber daya informasi, 3. Subsistem intelijen sumber daya informasi. Kemudian subsistem output ada 5. Yang pertama sumber daya manusia, 2. Sumber daya data dan informasi, 3. Sumber daya hardware, 4. Sumber daya software, 5. Sumber daya jaringan terpadu. Berikut model sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem riset SDI, dan subsistem intelijen SDI ke database. Selanjutnya subsistem hardware, kemudian subsistem software, lanjut ke subsistem SDM, subsistem data dan info, dan subsistem sumber daya terintegrasi. Adapun jenis sumber daya informasi, yang pertama perangkat keras komputer atau hardware, kedua perangkat lunak komputer atau software, 3. Spesialis informasi, 4. Pemakaian, 5. Fasilitas, 6. Database, dan 7. Informasi. Selanjutnya sumber daya manusia. Definisi sistem informasi sumber daya manusia adalah perangkat aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia dalam perusahaan seperti Sistem Informasi Sumber Daya Manusia biasa disebut dengan HIRS atau Human Resource Information System. Selain HRIS, sering juga dipakai istilah HRMIS, Human Resource Management Information System. Sumber daya data yang diperlukan oleh sistem informasi adalah basis data atau biasa disebut DBMS, Database Management System. Kemudian sumber daya data manajemen berkas basis data dan DBMS yaitu poin 1 komponen lingkungan basis data, 2 arsitektur basis data, 3 bahasa basis data, 4 model basis data, 5 data warehouse dan data mart, 6 OLAP atau 7 data mining, 8 SQL, 9 sistem basis data terdistribusi. Komputer merupakan bagian dari sistem informasi dan komputer merupakan perangkat keras. Sebagai sebuah sistem, komputer tersusun atau sejumlah komponen, umumnya komponen-komponen dalam sebuah mikrokomputer PC, dibagi menjadi satu unit pemproses pusat atau yang dikenal dengan sebutan CPU, Central Processing Unit, 2 piranti masukan input device, 3 piranti keluaran output device, 4 memori utama atau main memory, 5 piranti penyimpan sekunder, 6 hubungan antara komponen dalam sebuah sistem komputer diperlihatkan pada gambar berikut seperti di samping. 7 bus berperan sebagai tempat data melintas dari suatu komponen ke komponen lain. Berikut ini 3 macam lintasan bus. Bus data berfungsi untuk melewatkan data dari dan ke memori utama. Bus alamat digunakan untuk mengirim isyarat yang menyatakan alamat dalam memori utama. Bus pengendalian berfungsi untuk mengirimkan isyarat yang menyatakan data dibaca atau ditulis.
dari atau dan ke memori utama, piranti masukan, atau piranti keluaran. Penjelasan tersebut yaitu sumber hardware ya. Kemudian sumber daya software, komputer bekerja atas dasar instruksi. Sekumpulan instruksi diberikan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Sekumpulan instruksi inilah yang dikenal dengan sebutan program atau program komputer. Secara umum, program komputer disebut dengan perangkat lunak atau software, kelompok program komputer, kemudian sumber daya jaringan, satu jaringan komputer, dua jaringan menurut rentang geografis, tiga topologi jaringan, empat contoh jaringan komputer. Berikut ini gambar di samping, seperti modem ke hard disk, ada scanner, kemudian ke printer, dari PC ke scanner dan ke printer. Selanjutnya sumber daya jaringan. Topologi jaringan adalah sistem istilah yang menggambarkan cara komputer dapat terhubung pada sebuah jaringan. Pemilihan topologi sangat berpengaruh pada kecepatan berkomunikasi antar komputer. Berikut gambarnya topologi bus, ada topologi cincin dan topologi bintang. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah level organisasi. Poin A, sistem informasi departemen, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contoh aplikasi pemantau kinerja yang digunakan seperti Departemen SDM. B, sistem informasi perusahaan, yaitu sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen secara bersama-sama. Contoh sistem informasi di perguruan tinggi. C, sistem informasi antar organisasi, yaitu sistem informasi yang menggabungkan dua organisasi atau lebih. Contoh sistem informasi reservasi hotel. Kedua, area fungsional. A, sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. B, sistem informasi keuangan, yaitu sistem informasi yang mengelola aset-aset keuangan perusahaan. C, sistem informasi manufaktur, yaitu sistem informasi yang mengendalikan seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. D, sistem informasi pemasaran, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta mendukung keputusan terkait dengan kegiatan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. E, sistem informasi SDM, yaitu sistem informasi yang terkait dengan pengolahan SDM. F, sistem informasi pelayanan, yaitu sistem informasi yang terkait dengan pelayanan perusahaan pada pelanggan agar cepat dan mudah mendapatkan informasi. Kemudian ketiga, dukungan yang tersedia. Poin A, sistem informasi pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi yang berfungsi menghimpun dan menyimpan informasi transaksi. B, sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi yang mengkonversi data yang berasal dari sistem informasi pemrosesan transaksi menjadi informasi yang berguna untuk mengolah perusahaan atau memantau kinerja. C, sistem informasi otomasi perkantoran, yaitu sistem informasi yang menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen atau pesan-pesan sehingga pekerja dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian D, sistem informasi pendukung keputusan, yaitu sistem informasi yang berfungsi membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. E, sistem informasi eksekutif, yaitu sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekusi menjadi ahli analisis. Kemudian F, sistem informasi mendukung kelompok, yaitu sistem informasi yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini mencangkup penggunaan teknologi presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronis. Kemudian G, sistem informasi pendukung cerdas, yaitu sistem informasi yang biasa digunakan dalam aplikasi bisnis. Selanjutnya ada poin A, 4 aktivitas manajemen. A, sistem informasi pengetahuan, yaitu sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja berpengetahuan. B, sistem informasi manajerial, yaitu
sistem informasi yang berurusan dengan operasional sehari-hari. C. Sistem informasi manajerial, yaitu sistem informasi yang menyediakan hal-hal yang bersifat manajerial seperti ringkasan statik, laporan periodik, analisis, perbandingan, dan lain-lain. D. Sistem informasi strategis, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mengenai masalah-masalah strategis dalam perusahaan. Sistem ini bermanfaat untuk mendukung operasi dan proses-proses manajemen. Dan yang kelima ada arsitektur sistem. Poin A, sistem berbasis mainframe, yaitu sistem yang berbasis pada penggunaan komputer yang umumnya digunakan oleh perusahaan skala besar untuk mendukung operasionalnya. Kemudian B, sistem komputer pribadi, yaitu sistem informasi pribadi yang hanya melibatkan seorang pengguna sistem dan sebuah komputer tanpa melibatkan fasilitas jaringan dan komunikasi. C, sistem terbesar atau komputasi jaringan, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber daya atau resource digunakan secara bersama dan atau sejumlah pengguna sistem. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum.